Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, nyaris dikeroyok oleh warga diduga pelaku tambang ilegal di Bone, Bolango, Gorontalo. Korban mendapat laporan aktivitas pengolahan tambang dinilai mengganggu warga serta merusak lingkungan. Seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari beberapa orang yang diduga pelaku tambang ilegal. Dalam video viral di media sosial, para pelaku berkerumun mengelilingi korban dan salah seorang pria menarik baju. Kesalahan beberapa warga ini dipicu karena Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo itu melakukan sidak atau inspeksi mendadak di salah satu tempat pengolahan hasil tambang emas yang ada di Kabupaten Bone, Bolango. Korban mendapatkan laporan bahwa aktivitas pengolahan tersebut dinilai mengganggu warga serta merusak lingkungan yang berada di sekitar tempat pengolahan tersebut. Korban akhirnya melaporkan beberapa oknum warga ke Polda Gorontalo terkait kekerasan yang dialaminya. Atas nama Insinyur Haji Mixon Yapanto. Untuk data yang kami terima saat ini yang dilaporkan penganiayaan dan pengancaman. Polda Gorontalo akan segera memeriksa saksi-saksi dan pihak terkait yang terlibat dalam masalah tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. 2 orang meninggal dunia dan 5 luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Ini jam 5 tadi subuh, jadi longsor besar gitu. Jadi ini kan korban 2 satu terdiri dari ibu, yang satu warga. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki begitu jauh pemirsa hingga puluhan kilometer demi keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir longsor. Personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar pengungsi ini dapat melintasi arus deras sungai. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif menggerakkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor yang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari semalam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara.
Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Debit air sungai kencang membuat sejumlah rumah hanyut tertelan. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, nyampe. Alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Untuk meredam hujan ekstrim pemicu banjir longsor, BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Kondisi saat ini mulai terkendali setelah BMKG menyatakan siklon Senyar bergerak menjauhi Indonesia menuju Malaysia. Mulai tanggal 25 November 2025 yang lalu atau 3 hari yang lalu diguyur hujan sangat lebat karena ada siklon Senyar dan siklon Koto. Ini fenomena alam yang jarang terjadi, tapi terjadi di wilayah Sumatera bagian utara. Per hari ini, karena prediksi BMKG bahwa siklon Senyar itu bergerak ke arah Malaysia, kemudian juga kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk cuaca per hari ini di Sumatera Utara, seluruhnya kondisinya cerah, tidak ada hujan, dan kami juga telah mengecek untuk cuaca di Sumatera Barat dan cuaca di Aceh per hari ini pun dalam kondisi cerah, tidak ada hujan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus ke hari-hari ke depan. Di samping memang fenomena alamnya sudah berlalu, kami pun melaksanakan operasi modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Untuk di Sumatera Barat ada 1 pesawat, di Sumatera Utara ada 1 pesawat, dan di Aceh ada 1 pesawat.